Masih barengan sama gue Dimas dalam masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan iya, di depan gue sekarang sudah ada sebuah mikrofon wireless terbaru dari JT. Ini adalah JT MP1 series. Mikrofon ini tuh murah banget teman-teman, harganya kurang dari 500.000. Tapi dia punya desain yang kayak mikrofon, harganya itu di atas 2 juta teman-teman. Terus juga dia punya sistem magnetik dan juga dia ada carrying case-nya. Nah, di video kali ini kita bakal cari tahu ada apa aja di dalam paket penjualannya dan gimana kualitas audio dari mic JT yang satu ini. So buat lo yang penasaran juga sama mikrofon ini, jangan ganti channel atau tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya penampakan box dari JT MP1 seriesnya ya. Di bagian depannya di sini ada tulisan JT, ada gambar mikrofonnya, ada informasi garansinya. Garansinya 2 tahun teman-teman. Iya, garansinya 2 tahun. Kalau misalkan ada kerusakan itu nanti bakal diganti baru sama pihak JT-nya ya teman-teman. Keren juga nih menurut gue. Terus juga di sini dia ada keterangan 360 derajat omnidirectional sensitivity sound teman-teman. Terus juga di sini ada keterangan docking charging. Terus juga di sini ada keterangan smart noise reduction, ada 5 jam kali 2 ya, berarti tandanya dia ada 2 buah transmitter ya teman-teman. Yang satu transmitternya itu waktu kerjanya bisa sampai 5 jam, jadi dikali 2 kayak gitu. Terus juga di sini ada keterangan MP1 series wireless microphone. Oke, seperti ini, work properly with 20 meter. Jadi jaraknya antara receiver dan juga transmitter maksimalnya ada di 20 meter kalau misalkan dia tidak ada intervensi apapun. Terus juga di bagian sebelah kanannya di sini ada tulisan microphone wireless ya, wireless microphone. Di bagian kirinya ada tulisan JT aja, di bagian atasnya polosan, di bagian bawahnya polosan, dan di bagian belakangnya ini ada beberapa nilai jual utamanya dan juga spesifikasinya. Oke, untuk spesifikasinya sendiri dia menggunakan Bluetooth 5.3 ya teman-teman. Untuk sound delay-nya dia ada di kurang dari 30 mili-detik, frekuensinya 20 Hz. Terus juga transmission distance-nya itu 20 meter, ada operating current-nya itu ada di 30 mA ya teman-teman. Dan ya seperti inilah untuk spesifikasi dari si mikrofonnya. Terus juga di sini dia menggunakan jaringan 2,4 GHz clear voice teman-teman. Terus juga di sini ada keterangan reverberation effect. Terus juga dia ada menggunakan USB Type-C charging, ada real time ear. Ya, gue nggak tahu nih real time ear itu seperti apa. Sensitivity condenser ya teman-teman, sensitive condenser, omnidirectional pickup, dan juga dia 2-in-1 receive. Jadi di artinya sudah ada 2 buah transmitter dan juga ada 1 buah receiver. Oke, langsung kita buka aja mikrofonnya teman-teman. Seperti ini dia dibungkus sama plastik teman-teman, yang nggak tahu kenapa bentuknya ini gue mirip banget sama tahu bakso. Pas ngebuka nih ya, gue ngerasa nih bentukannya kayak tahu bakso dibungkus sama plastik teman-teman. Oke, kayak gini teman-teman bentukan dari si microphone wirelessnya ya, masih dibungkus sama carrying case seperti ini. Kita lihat dulu aja di dalam paket penjualannya tuh ada apa. Oke, dia di sini. Oke, kita dapat pouch teman-teman. Kita dapat pouch, tapi di dalam pouchnya ini kita juga masih dapat. Oke, di sini ada kabel charging juga teman-teman. Dan di sini kita dapat juga untuk seperti ini kita dapat kabel charging USB Type A to USB Type C, dan juga kita dapat adapter ya teman-teman, dongle dari USB Type C ke Lightning port. Artinya dia bisa juga dipakai untuk iPhone nih teman-teman. Seperti itu, ini gue taruh dulu. Terus juga di sini ada buku manual dan juga ada kartu garansi dari JT Indonesianya. Oke, kita buka dulu ya untuk yang si mikrofon ini, biarin nggak apa-apa berantakan gitu teman-teman. Kita buka di sini dan ya ini kita dapat receivernya teman-teman. Receivernya bentuknya kecil seperti ini. Nah, untuk receiver yang bentuknya kecil seperti ini dia tidak harus ada baterainya ya, karena nanti powernya itu akan ngambil dari handphone yang kita pakai nih teman-teman. Oke, seperti itu. Terus juga di sini ada transmitternya ya teman-teman. Ada 2 buah transmitternya. Ya, ada 2 buah di sini transmitternya, dan transmitternya ini dia sudah menggunakan sistem magnet seperti ini. Jadi kalau misalkan lo mau tempel di baju, tempel di kerah baju, itu tinggal ditempelin pakai magnet yang kayak gini aja, nggak perlu repot tusuk-tusuk. Tapi kalau misalkan seandainya lo ngerasa takut nih teman-teman, kalau misalkan mau pakai magnetnya yang seperti ini, dia juga punya sistem clip ya, jadi bisa dijepit seperti ini teman-teman. Ya, bisa kayak gini, jadi supaya lo ngerasa nggak takut jatuh lah untuk receivernya, seperti itu teman-teman. Oke, bentukan receivernya kayak gini, bulat aja ya, kayak uang 500-an, dan di sini ada beberapa indikator ya teman-teman. Nah, kalau dia klip seperti ini artinya dia belum terkoneksi sama
receivernya teman-teman. Jadi harus dikonekin dulu receivernya, nanti lampu yang kelap klip di sini dia bakal nggak kelap klip lagi seperti itu. Terus juga di sini ada indikator untuk mute, terus juga di sini ada noise cancellingnya, dan juga di sini dia ada informasi kalau misalkan dia lagi di charge ya teman-teman. Nah untuk di charge-nya itu, untuk cara nge-charge-nya itu tinggal masukin aja ke dalam carrying case-nya ya teman-teman, tinggal dimasukin aja. Tapi kalau misalkan seandainya lo nggak bawa carrying case-nya, itu bisa langsung di charge pakai USB Type-C di bawah sini ya. Kayak gitu, jadi nggak harus pakai carrying case-nya. Oke, terus sebelah sini ada tombol, ada satu buah tombol yang kalau kita pencet di sini dia nanti kalau pencet sekali itu noise cancellation-nya itu bisa dinyalahin ataupun juga bisa dimatiin. Nah, cara tandanya kalau misalkan noise cancellingnya itu dia aktif, ini ada lampu di sebelah sini, dia akan nyala nih teman-teman, yang ada gambar sound wave-nya itu dia bakal nyala. Kalau dia nyala itu artinya noise cancellingnya itu aktif. Kalau misalkan lo pencet 2 kali itu bakal mengaktifkan mute-nya teman-teman. Seperti ini. Kalau lo pencet tahan lama dia bakal mati si transmitternya teman-teman. Kayak gitu. Begitupun juga untuk yang satu lagi. Dan ya udah deh, kayak gini doang isi dalam paket penjualannya, nggak ada yang aneh-aneh. Kabel data, terus juga ada dongle dan juga ada carrying case-nya. Dan ya udah yuk langsung kita cobain aja kualitas audio dari si JT MP1 series yang satu ini. Tapi gak di dalam ruangan ya, kita keluar. Oke teman-teman, yang lo dengar sekarang ini adalah sampel audio dari JT MP1 yang gue lagi pakai sekarang ya. Dan ini juga audionya gue pakai di outdoor dengan kondisi anginnya ini sebenarnya gak terlalu banyak teman-teman. Tapi ya gue berharapnya ini bisa di capture dengan cukup baik. Dan jarak antara kamera dan gue sekarang ini kurang lebih ada di sekitaran 10 meter ya teman-teman. Gue nggak bisa jalan lebih mundur lagi karena di belakang kebon banget gitu teman-teman. Tapi yang jelas seperti ini untuk sampel audionya. Dan untuk noise cancellingnya ini gue tidak aktifkan ya teman-teman. Jadi benar-benar kalau misalkan emang seandainya kedengeran suara angin ataupun juga kedengeran suara burung, suara mobil lewat, itu karena memang fitur noise cancellingnya itu tidak gue nyalahin. Dan untuk audionya sendiri ini gue tidak edit sama sekali ya teman-teman. Jadi seperti ini, bener-bener seperti inilah gitu intinya untuk sampel audio dari si JT MP1 series yang bentuknya itu kecil banget, cuman kayak uang 500-an aja nih teman-teman. Jadi seperti ini ya untuk sampel audionya. Gimana menurut lo, bagus atau enggak? Kalau menurut gue pribadi sih sebenarnya audionya udah lumayan bagus. Bukan lumayan bagus, bahkan bisa dibilang ini bagus untuk kelasan mikrofon yang harganya kurang dari 500.000 teman-teman. Ya kita bakal cobain yang kalau misalkan noise cancellingnya itu gue aktifin, oke? Oke teman-teman, yang lo dengar sekarang ini adalah sampel audio dari JT MP1 series dengan kondisinya itu noise cancellingnya gue aktifkan ya teman-teman. Jadi harusnya untuk suara di sekitar itu cukup keredam nih teman-teman. Tapi yang jelas ya seperti inilah untuk sampel audionya kalau misalkan noise cancellingnya gue matiin. Gue coba untuk jalan agak mundur ya teman-teman, tapi nggak bisa sampai ke sana banget karena ya ini kebon banget gitu teman-teman. Ya paling mentok cuma sampai di sini ya teman-teman. Ini jaraknya kurang lebih ada di sekitaran 13 meter, 12-13 meter lah teman-teman. Tapi yang jelas dia bisa sampai ke 20 meter kalau misalkan tidak ada intervensi apapun. Ya seperti itu teman-teman. Sebenarnya sih informasi dari JT katanya dia bakal cocok kalau dipakai di indoor gitu teman-teman. Indoor tanpa ada intervensi dia bisa sampai 20 meter. Tapi kalau misalkan di outdoor ya memang seperti ini aja untuk sampel audionya gitu teman-teman. Oke, kayak gini kita balik lagi ke studio ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya kualitas audio dari JT MP1 series. Kalau misalkan kita cobain di luar ruangan itu hasilnya kayak gitu teman-teman. Dan buat gue dengan harganya yang kurang dari 500.000 ya, sebenarnya 499.000 sih, 500.000 kurang 1.000 gitu ya. Ini menurut gue kualitas audionya udah bagus banget. Bahkan gue bisa bilang ini kualitas audionya mirip sama Holy Land yang biasanya gue pakai juga, yang harganya gue beli waktu itu ada di 1,6 juta. Terus juga ada Holy Land yang harganya 2 jutaan juga yang bentuknya bulat kayak gini, yang Lark M2 gitu ya teman-teman. Itu kan harganya 2 jutaan ya. Nah itu kualitas audionya menurut gue ya 11-12 lah ya, walaupun gak bisa dibilang sama banget, tapi asli ini suaranya menurut gue udah enak banget. Gue edit pun juga audionya jadi kelihatan dan kedengerannya tuh enak gitu. Jadi kedengerannya enak gitu. Nggak yang kayak beberapa mikrofon yang pernah gue cobain juga, walaupun harganya mahal gitu ya teman-teman. Tapi kualitas audionya gitu agak kurang. Nah yang si JT MP1 series ini kualitas audionya menurut gue udah bagus banget nih teman-teman. Dan ya udah mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai JT MP1 series wireless microphone yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya boleh di like dan di
subscribe channel gue. Terus juga kalau misalkan seandainya lo mau beli ya si GT MP1 series ini, linknya udah gue tag di pojok kiri di bawah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan emang lo mau beli, tinggal diklik aja. Dan ya udah teman-teman, mungkin segini dulu aja ceritanya. Kalau misalkan lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.